Kembali lagi bersama saya Pendeta Michael Ponelo dalam acara Pelita Hati Antv. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, jangan terpengaruh. Paulus dia tidak terpengaruh dengan situasi yang dialami sekalipun itu sangat berat sekali, saudara. Sebelum kejadian itu, sebelum mereka turun dari kapal, mereka keluar dari lautan, kapal mereka terkandas. Mereka sempat mengalami badai yang begitu luar biasa. Lalu saudara, Tuhan itu mengirim malaikat itu dikatakan ayatnya yang ke-22, firman Tuhan demikian. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Lalu Paulus katakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah saudara, dia percaya betul ketika firman Allah datang lewat malaikat kepadanya. Dia percaya bahwa dia tidak akan mati pada waktu kapal itu diombang-ambingkan. Dia tidak akan mati dan dia kuatkan setiap orang yang ada di situ. Dia katakan tidak ada yang binasa selain kapal ini. Nah saudara, dia tidak terpengaruh dengan situasi. Dia percaya, dia pegang janji Tuhan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak biarkan Rasul Paulus. Tuhan tidak biarkan juga orang-orang yang bersama-sama dengannya. Demikian saudara, ketika saudara ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan saudara. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Dia akan ada selalu bersama-sama dengan saudara karena dia memiliki rencana yang indah bagi saudara. Haleluya. Nah saudara, ketika ada gelombang, ketika ada badai, ketika ada angin yang kencang, saudara, dapatkah imanmu terpengaruh sehingga engkau tidak percaya lagi dengan perkataan Allah? Dapatkah engkau berkata Tuhan itu sudah berbohong? Dapatkah engkau berkata firman-Nya tidaklah benar? Saya ingin menyampaikan kepada saudara, Tuhan tidak pernah berbohong. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Dia selalu benar. Keputusan-keputusannya adalah mutlak kebenaran. Dia tidak pernah salah. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berfirman, jangan takut. Aku tidak sekali-kali akan membiarkan engkau. Aku tidak sekali-kali akan meninggalkan engkau. Pegang janji Tuhan ini, ketika engkau ada di dalam Tuhan, maka engkau terus berjalan dengan iman. Yakin, percaya, tidak terpengaruh dengan situasi. Ya, bagaimana dengan Petrus saudara ya, ketika Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus juga berkata, Tuhan izinkan aku juga berjalan di atas air. Lalu ketika dia berjalan di atas air, dia bisa berjalan. Tapi ketika ada angin kencang, dia mulai terpengaruh. Imannya mulai goyang. Aduh, jangan-jangan. Aduh, nanti saya tenggelam. Aduh, nanti saya ada masalah. Aduh, nanti saya mati di sini. Tapi saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa Petrus dia bimbang. Dia terpengaruh dengan keadaan sehingga dia tenggelam. Tapi kalau dia percaya dengan iman, dia tidak akan tenggelam. Ada Yesus yang bersama-sama dengan dia. Nah, saya ingin menyampaikan kepada saudara, kadangkala masalah itu seolah-olah mau membuat kita terpengaruh, saudara. Tidak sedikit orang terpengaruh dengan persoalan yang ada sehingga dia meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang terpengaruh dengan situasi yang ada sehingga dia tidak melakukan apa yang dimau oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara bersama dengan Tuhan, pegang janji Tuhan. Tapi kalau saudara mungkin belum percaya kepada Tuhan, atau saudara belum menaruh hidup sepenuhnya kepada Tuhan, saudara akan mengalami proses. Dan kalau Tuhan proses saudara, itu tandanya Tuhan sayang kepada saudara. Itu tandanya Tuhan mau angkat saudara. Itu tandanya Tuhan mau pulihkan saudara. Itu tandanya bahwa ada jalan Tuhan yang sedang dikerjakan buat saudara. Agar apa? Agar supaya saudara boleh berpikir. Kadangkala masalah itu membuat manusia dekat dengan Tuhan, saudara.
Kadangkala persoalan yang datang itu membuat manusia itu untuk mencari Tuhan. Saudara, jangan terpengaruh kalau engkau sudah ada di dalam Tuhan. Tapi kalau belum, mari engkau belajar pahami kasih Allah yang begitu dalam, yang begitu luas, yang begitu panjang, yang begitu lebar, yang tidak bisa diukur. Nah saudara, kasih Tuhan itu besar sekali dalam hidup saya, dalam hidup saudara, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Kasih Tuhan itu besar sekali. Haleluya. Dan saudara, ketika saudara memahami kasih-Nya, tinggallah di dalam kasih-Nya. Ketika engkau tinggal di dalam kasih-Nya, hidup di dalam kendalinya Tuhan. Saya ingin menyampaikan Paulus, dia hidup di dalam kendalinya Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah kita hidup di dalam kendalinya Tuhan? Atau kita hidup dengan kendalinya kita? Kalau mungkin Paulus hidup dengan kendalinya, dia bisa mati ketika dia digigit oleh ular. Ketika ada badai, mungkin kapal itu akan oleng lalu tenggelam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dia hidup di dalam kendali Tuhan. Saudara, betapa senangnya hidup di dalam kendali Tuhan. Ketika menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tuhan, kendalikan hidupku. Tuhan, pulihkan kehidupanku. Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi nakodah di dalam kehidupanku. Tuhan, biarlah Engkau mengatur setiap langkahku. Tuhan, biarlah Engkau yang membawa aku terus naik. Biarlah Engkau yang memberkati hidupku senantiasa. Biarkan Tuhan yang memerintah di dalam kehidupanmu. Dan jangan terpengaruh dengan situasi yang terjadi. Iblis itu berusaha mempengaruhi saudara. Ketika engkau ada masalah, ada intimidasi yang datang. Ketika engkau ada kesulitan, banyak sekali tantangan yang datang. Sehingga membuat saudara seolah-olah ingin mundur. Seolah-olah ingin berputus asa. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara. Haleluya. Jangan terpengaruh dengan intimidasi. Jangan terpengaruh dengan rayuan bujukan apapun. Jangan terpengaruh dengan masalah yang kita hadapi. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap stay. Tunggu segmen yang berikutnya. Kita akan lanjut lagi dengan renungan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati saudara.